Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih dengan saya Redo Rahmatullah, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu dengan NPM C1C020124. Jadi teman-teman, di video kali ini kita bakal melanjutkan materi terakhir ya dari sebelumnya di pertemuan di akuntansi keuangan 2. Ini materi terakhir yaitu mengenai revenue recognition atau pendapatan konstruksi. Tepatnya itu ada di chapter 18 buku intermediate accounting IFRS edition karangan Kiso. Jadi langsung aja nih kita masuk ke materinya. Jadi tonton terus sampai habis, jangan skip. Oke? Okay? Oke. Okay. Revenue recognition. Sebagian besar pendapatan transaksi menimbulkan beberapa masalah untuk pengakuan pendapatan. Hal ini karena dalam banyak kasus, transaksi tersebut adalah dimulai dan selesai pada waktu yang sama. Namun tidak semua transaksi sesederhana itu. Sebagai contoh, pertimbangkan pelanggan yang masuk ke dalam kontak ponsel dengan perusahaan seperti Vodafone. Pelanggan sering disediakan dengan sebuah paket yang mungkin termasuk dengan headset ya, gratis untuk telepon dan juga download dan juga layanan pesan teks juga. Pengakuan pendapatan merupakan aktivitas yang paling beresiko dimanipulasi atau risk. Dan apapun standar akuntansi yang digunakan baik IFRS ataupun JEP, risiko atau kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan pendapatan jumlahnya sangat besar. Memang ISB dan FSB ini menunjukkan bahwa keadaan pelaporan untuk pendapatan adalah tidak memuaskan IFRS. Dikritik karena kurangnya bimbingan di sejumlah daerah. Sebagai contoh, IFRS memiliki satu standar pada pengakuan pendapatan, yaitu IAS 18, ditambah beberapa petunjuk yang terbatas yang berkaitan dengan topik-topik tertentu yang kecil. Sebaliknya, USJEP memiliki banyak standar yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan oleh beberapa menghitung lebih dari 100. Tapi banyak percaya standar sering tidak konsisten dengan satu sama lain. Dengan demikian, akuntansi untuk pendapatan paling pas kontras berdasarkan prinsip-prinsip IFRS dan pendekatan berbasis USJEP. Sementara kedua belah pihak memiliki pendukung mereka, ISB dan FSB. FSB ini mengakui sejumlah kekurangan di daerah ini. Akan tetapi tidak pantas pengakuan pendapatan dapat terjadi dalam setiap industri. Produk yang dijual ke distributor untuk dijual kembali mengajukan risiko yang berbeda dari produk atau jasa yang dijual langsung kepada pelanggan. Penjualan dalam industri dengan teknologi tinggi di mana produk cepat usang adalah isu yang signifikan, menimbulkan risiko yang berbeda daripada penjualan persediaan dengan kehidupan yang lebih panjang, seperti peternakan atau peralatan konstruksi, mobil, truk, dan peralatan lainnya. Sebagai akibatnya, restatement untuk improper revenue recognition secara relatif biasa terjadi sehingga berakibat pada dilakukannya penyesuaian harga saham secara signifikan. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan itu diakui jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan dan jika perusahaan tersebut mendapatkan manfaat yang dapat diukur secara andal. Pengakuan lebih awal diperkenankan jika terdapat tingkat kepastian yang tinggi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh. 4 transaksi pendapatan yang telah diakui sesuai dengan prinsip ini. 4 transaksi tersebut adalah: pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan. Perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian jasa
Diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa, dan juga royalti. Diakui sesuai dengan berlalunya waktu dan ketika aktiva itu digunakan. Perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan selain produk diakui pada tanggal penjualannya. Habis itu kita bakal ngebahas tentang penyimpangan dari dasar penjualan. Pengakuan lebih awal diperkenankan jika terdapat tingkat kepastian yang tinggi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh. Pengakuan boleh ditunda jika tingkat ketidakpastian jumlah pendapatan atau biaya sangat tinggi atau penjualan bukan merupakan penyelesaian yang substansial dari proses menghasilkan. Di chapter ini kita fokus pada 4 jenis transaksi pendapatan. Pertama itu pengakuan pendapatan pada saat penjualan, pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang, pengakuan pendapatan jasa, dan juga pengakuan pendapatan angsuran. Kita masuk ke transaksi pendapatan yang pertama, yaitu pengakuan pendapatan hasil penjualan. Dua isu yang harus ditangani dalam akuntansi untuk transaksi penjualan yaitu pengukuran pendapatan penjualan dan juga pengakuan pendapatan penjualan. Pengukuran pendapatan penjualan, pendapatan itu harus diukur sebesar nilai wajar yang diperkirakan akan diterima atau piutang dagang ya, biasa kita sebut. Diskon dagang atau jumlah potongan harus mengurangi jumlah yang akan diterima atau piutang dan pendapatan. Jika pembayaran ditunda, penjual harus menetapkan tingkat bunga untuk selisih antara kas atau kas ekuivalen dan jumlah yang ditunda pembayarannya. Jika sebuah transaksi penjualan melibatkan pengaturan dana, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran yang menggunakan perhitungan bunga. Perhitungan bunga dapat ditentukan lebih jelas menggunakan prevailing rate atau untuk instrumen sejenis dengan kredit rating yang nilainya sama atau tingkat bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen ke harga barang atau jasa yang sekarang. Itu pengakuan pendapatan penjualan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika kondisi berikut ini terpenuhi. Pertama, perusahaan telah mentransfer kepemilikan barang kepada pembeli. Kedua, perusahaan tidak lagi mempertahankan berbagai hal yang biasanya dilakukan oleh pemilik barang. Ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara jelas. Keempat, kemungkinan besar ada manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah kas yang terjadi untuk perhitungan dapat diestimasi secara jelas. Berikut ilustrasi yang menyoroti pengukuran dan pengakuan masalah besar berkaitan dengan poin akuntansi. Pertama itu adalah bill dan hold sales. Pembeli belum memperoleh barang namun telah memiliki hak untuk dan sudah menerima tagihan. Perusahaan Butler menjual $450.000 perapian untuk kedai kopi lokal Baristo yang berencana untuk memperluas lokasi di sekitar kota. Di bawah perjanjian, Baristo meminta Butler untuk mempertahankan perapian ini di gudang sampai kedai kopi baru yang akan menggunakan perapian ini siap. Judul lolos ke Baristo pada waktu perjanjian ditandatangani. Pertanyaannya, haruskah Butler melaporkan pendapatan dari undang-undang ini dan melakukan pengaturan ketika kesepakatan itu ditandatangani, atau haruskah pendapatan ditunda atau ditangguhkan dan melaporkan ketika perapian ini yang sudah dikirimkan? Solusinya adalah Butler harus mencatat pendapatan pada saat hak kepemilikan sudah berpindah karena pertama, kemungkinan besar transaksi terjadi, barang ada di tangan, transaksinya sudah terjadi, terus barangnya juga sudah di tangan, diidentifikasi dan siap untuk dikirimkan saat penjualan diakui. Ketiga, Baristo ini memberitahu penundaan pengiriman, yang keempat itu ada kesepakatan pembayaran. Jadi Butler akan membuat jurnal untuk mencatat bill dan wholesale itu adalah mendebit piutang dagangnya dan juga mengkredit akun penjualan. Oke.
Selanjutnya, transaksi yang selanjutnya itu adalah pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang seperti kontrak jenis konstruksi, pengembangan pesawat terbang, militer dan juga komersial, sistem pengiriman senjata, serta perangkat keras eksplorasi ruang angkasa. Seringkali menetapkan bahwa penjual ini atau kontraktor dapat menagih pembeli pada selang waktu tertentu ketika berbagai tahap dari proyek itu telah dicapai. Ada dua metode akuntansi yang sangat berbeda untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui, yaitu metode persentase penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase dari penyelesaian. Yang kedua itu adalah metode pemulihan cost atau biaya, metode pemulihan biaya ya. Pendapatan kontrak diakui hanya untuk tingkat biaya yang dikeluarkan, yang diharapkan dapat dipulihkan atau di refinance lah gitu ya. Dipulihkan. Setelah semua biaya diakui, keuntungan juga diakui. Metode persentase penyelesaian harus digunakan perusahaan apabila estimasi kemajuan ke arah penyelesaian pendapatan serta biaya secara layak dapat dipercaya dan semua syarat kondisi berikutnya terpenuhi. Pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal atau bisa dipercaya. Kedua, hal ini mungkin bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan kontrak akan mengalir untuk perusahaan. Ketiga, kontrak biaya untuk menyelesaikan kontrak dan tahap kontrak selesai pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Keempat, yang terakhir, biaya kontrak yang berkaitan dengan kontrak dapat dengan jelas diidentifikasi dan diukur secara andal, sehingga biaya kontrak yang sebenarnya dikeluarkan dapat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan biaya ketika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi. Pertama, ketika sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi syarat untuk menggunakan metode persentase dari penyelesaian, atau bila ada bahaya yang melekat di kontrak normal atau risiko bisnis berulang. Asumsinya adalah bahwa metode persentase penyelesaian merupakan metode yang lebih baik. Metode pemulihan biaya hanya akan digunakan jika metode persentase penyelesaian dianggap tidak tepat. Terus yang ketiga itu kita menggunakan transaksi yang ketiga itu pengakuan pendapatan lainnya. Untuk kontrak pelayanan mengikuti kriteria sama seperti kontrak jangka panjang, yaitu mengakui pendapatan. Jadi harus dapat diandalkan dan terukur. Kemungkinan manfaat ekonominya tahap penyelesaian harus dapat diandalkan dan juga terukur juga. Biayanya itu harus dapat diandalkan dan juga dapat terukur. Terus multiple deliverable arrangement itu semua unit dalam sebuah multiple deliverable arrangement ini dianggap ini terpisah dari akuntansi asalkan item yang disampaikan ini memiliki nilai kepada pelanggan secara mandiri dan pengaturan mencakup hak hukum dari return relatif terhadap item yang disampaikan dan pengiriman atau kinerja dari item yang tidak terkirim adalah kemungkinan tidak dianggap dan secara substansial dalam pengendalian dari penjual. Setelah unit akuntansi ditentukan terpisah, jumlah yang dibayar untuk pengaturan dialokasikan antara unit terpisah berdasarkan nilai wajar relatifnya. Sebuah perusahaan menentukan nilai wajar berdasarkan vendor apa yang bisa menjual komponen secara mandiri. Jika informasi ini tidak tersedia, penjual mungkin bergantung pada bukti pihak ketiga, atau jika tidak tersedia juga, penjual mungkin dapat menggunakan estimasi terbaik item yang mungkin menjual sebagai unit mandirinya. Itu situasi pendapatan lainnya itu ada interest, royalties, dan juga dividen ya. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset oleh sebuah perusahaan yang menghasilkan bunga, royalti, dan juga dividen ini dapat diakui sebagai berikut. Pertama, pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep tradisional akuntansi aktual.
Pendapatan bunga diakui selama periode aset menyediakan layanan kepada pihak lain dan akan diakui dengan menggunakan metode bunga efektif. Terus pendapatan royalti yang diterima untuk penggunaan aset-aset perusahaan, misalnya paten, hak cipta, ini biasanya diakui sesuai dengan substansi dari perjanjian. Secara umum, ini berarti bahwa perusahaan akan menggunakan metode garis lurus untuk mengakui pendapatan untuk jangka waktu yang ditentukan. Dividen akan diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran diumumkan atau tanggal di deklarasinya. Transaksi yang terakhir itu adalah pengakuan pendapatan untuk transaksi franchise. Dalam akuntansi untuk penjualan franchise, perusahaan harus menganalisis transaksi itu dan dengan mempertimbangkan semua situasi, harus menggunakan pertimbangan dalam memilih serta menerapkan satu atau lebih dasar pengakuan pendapatan dan kemudian memantau situasinya selama periode waktu yang panjang. Perusahaan franchise memperoleh pendapatannya dari salah satu atau dua sumber ini. Yang pertama itu dari penjualan franchise awal dan aktiva atau jasa yang terkait. Dan yang kedua ini adalah dari iuran atau fee yang berkesinambungan yang didasarkan pada pengoperasian franchise. Pengaturan franchise punya fitur dari multiple deliverable ini arrangement. Franchiser atau pihak yang memberikan hak bisnis dalam franchise biasanya memberikan kepada franchisee atau pihak yang mengoperasikan bisnis franchise ini jasa-jasa sebagai berikut. Pertama itu bantuan dalam memilih lokasi, yaitu menganalisis lokasinya, menegosiasikan listnya, terus juga mengevaluasi laba potensialnya, terus melakukan pengawasan kegiatan konstruksinya seperti mendapatkan biaya, merancang bangunannya, mengawasi kontraktor selama pembangunan, terus juga yang berikutnya itu seperti bantuan untuk memperoleh papan nama, perabotan juga perawatan, terus juga jasa pembukuan dan konsultasi, menyiapkan catatan franchise, memberikan konsultasi mengenai pajak penghasilan, real estate, dan pajak lainnya, juga peraturan daerah setempat yang menyangkut bisnis franchise, pelatihan karyawan, dan juga manajemen, pengendalian mutu, dan juga yang terakhir itu adalah haknya yang akan diberikan oleh franchisor kepada franchisee adalah iklan dan juga promosi. Oke teman-teman, jadi itu adalah materi kita mengenai revenue recognition atau pendapatan kontrak konstruksi yang ada di chapter 18 ya, di bukunya Intermediate Accounting versinya Kiso. Jadi terima kasih udah nonton video kali ini, semoga bermanfaat ya. See you in the next video. Bye bye.